Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, wabil khusus ini pengurus cabang Lembaga Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, ya rahmukumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di malam 1 Syawal 1443 Hijriah, dengan harapan semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mendapat ridhonya. Allahumma amin. Para pemirsa, untuk mengakhiri bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran. Pertama, kita supaya menyelesaikan puasa Ramadan 29 atau 30 hari. Ini sesuai hasil sidang isbat pemerintah. Yang kedua, kita supaya mengagungkan Allah, yaitu dengan takbiran semalaman sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, kalau ditambah dari hadis, kita supaya mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sok. Kalau di dalam hadis 1 sok korma atau gandum, kalau dikiaskan menjadi 1 sok beras. Kalau dikonversi kira-kira 3 kg beras sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian setelah sholat Idul Fitri, kebiasaan kita adalah ziarah kubur para leluhur kita untuk mendoakan mereka sebagai pengejawantahan dari makna hadis awaladin sholihin yad'ulah. Lalu dilanjutkan dengan silaturahim atau silaturahmi, ya. Pasrah keluputan, ya, baik di keluarga kita, lingkungan masyarakat, handai tolan, dan seterusnya, yang menjadi istilah khusus halal bihalal. Para pemirsa ya rahimakumullah, halal bihalal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Walaupun kata halal bihalal merupakan kata dari bahasa Arab, namun orang Arab tidak akan mengerti maknanya, karena halal bihalal ini hanya ada di Indonesia dan merupakan kreasi sendiri orang Indonesia. Makna halal bihalal bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Jadi walaupun merupakan kata kreasi tersendiri dari orang Indonesia, hakikat halal bihalal adalah hakikat ajaran Islam. Makna halal bihalal dalam tinjauan hadis. Seperti telah diketahui, halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi atau silaturahim dan saling memaafkan. Dan makna halal bihalal ini sebenarnya tidak terbatas
hanya pada saat Idul Fitri saja. Adapun tujuannya adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Mangkanat indahu madlamatun li akhihi min ardihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamatih wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Rawahul Bukhari ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang telah menganiaya kepada orang lain, baik kehormatannya ataupun sesuatu apapun, maka mintalah halalnya pada orang tersebut seketika itu, sebelum dinar dan dirham, artinya mata uang, tidak berlaku lagi. Gampangannya sebelum meninggal. Apabila belum meminta halal padahal sudah meninggal dunia, dan orang yang menganiaya tadi mempunyai amal soleh, maka diambillah amal solehnya sebanding dengan penganiayaannya tadi. Dan apabila tidak mempunyai amal soleh, maka amal jelek orang yang dianiaya akan diberikan kepada orang yang menganiaya. Banyak hadis yang sangat mementingkan makna halal bihalal atau menjaga silaturahmi dan saling memaafkan. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah." Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Siapa saja yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Nabi juga bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghyi wa qati'atir rahimi." Tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada berbuat zalim dan memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Nabi juga bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Terakhir saya sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa." Rawahu Tirmidzi anil Barra bin Azib. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Lalu makna halal bihalal dalam tinjauan Al-Qur'an. Kalau tadi hadis, sekarang Al-Qur'an. Para pemirsa yarhamukumullah. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang betapa pentingnya makna halal bihalal dengan menjaga silaturahmi dan saling bermaafan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan surat Ar-Ra'd ayat 21, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah oleh Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
Para pemirsa yarhamukumullah, makna halal bihalal tentunya lebih difahami oleh orang Indonesia sebagai pencetus istilah halal bihalal itu. Walaupun sekali lagi kata tersebut diambil dari bahasa Arab, halal bihalal merupakan kreasi orang Indonesia dari zaman dahulu. Kata ini dipakai sebagai pengganti istilah silaturahmi atau silaturahim dan telah menjadi tradisi di Indonesia saat berlebaran. Halal merupakan lawan kata dari haram. Dari segi hukum, makna halal bihalal memberikan kesan bahwa akan terbebas dari dosa bagi seseorang yang melakukannya. Jadi makna halal bihalal menurut tinjauan hukum membuat sikap yang haram menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Tentunya hal ini harus didukung dengan saling memaafkan secara lapang dada. Selain itu, kata halal menurut tinjauan bahasa atau linguistik berasal dari kata halla atau halalah. Makna halal bihalal dalam hal ini adalah menyelesaikan masalah atau kesulitan, menguraikan benang yang kusut, mencairkan yang membeku, melepaskan ikatan yang membelenggu, dan juga saling menghalalkan. Dengan melakukan halal bihalal dengan maksud silaturahmi dan saling memaafkan, maka seseorang akan menemukan hakikat Idul Fitri. Kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, yarhamukumullah. Makna halal bihalal selanjutnya dapat ditinjau secara Qur'ani, menuntut halal yang baik dan menyenangkan. Jadi seluruh umat muslim dituntut untuk melaksanakan aktivitas yang baik dan menyenangkan bagi semua orang yang terlibat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Al-Qur'an tidak hanya menuntut seseorang untuk memaafkan orang lain, namun juga berbuat baik terhadap orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Wa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah dan biarkanlah. Al-Maidah ayat 13. Oleh karena itu, makna halal bihalal yang sebenarnya adalah menyambungkan hubungan yang putus, mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik, serta berbuat baik secara berkelanjutan. Jadi halal bihalal tidak hanya sekedar saling memaafkan saja, namun juga menciptakan kondisi persatuan. Halal bihalal bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi juga merupakan tradisi kemanusiaan dan kebangsaan yang baik. Akhirnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci serta termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Teriring syukur kehadirat ilahi, gema takbir dan pujian suci, dengan segala kerendahan hati kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mlaku-mlaku neng Purakerta, angger kesel aja dipaksa, inyong ngucapna selamat Hari Raya, kabeh salahku njaluk tingapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.